Inilah rahasia Kang Deddy Mulyadi berani melawan para habaib Alwi. Tak disangka-sangka, ternyata Kang Deddy Mulyadi memiliki kedekatan khusus dengan almarhum Gus Dur, Ki Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Luar biasa. Makanya tak mengherankan mengapa Kang Deddy Mulyadi begitu berani melawan para habaib Alwi. Bahkan di atas panggung, di atas podium, berani terang-terangan melawan para habaib Alwi. Ini adalah sungguh gebrakan yang luar biasa. Karena diam-diam Kang Deddy Mulyadi memiliki kedekatan khusus dengan Gus Dur, yang mana Gus Dur itu sangat menentang para habaib, terutama Habib Rizik dan FPI. Gus Dur berkali-kali berhadapan dengan Habib Rizik, dan Habib Rizik berkali-kali menghina Gus Dur di mana-mana. Kemudian para anggota FPI seenaknya menghina Gus Dur, melecehkan Gus Dur di mana-mana. Oleh sebab itulah kami sangat mendukung Kang Deddy Mulyadi untuk tetap terus melawan arogansi para habaib Alwi. Kami akan memberikan satu senjata khusus kepada Kang Deddy Mulyadi, bahwa dzurriyyah Nabi Muhammad SAW pada tahun 1400 Hijriah semestinya minimal generasi yang ke-56. Jadi generasi dzurriyyah Nabi Muhammad SAW pada zaman ini minimal generasi yang ke-56. Inilah yang sahih, bukan generasi yang ke-38 atau 39, apalagi generasi yang ke-28 seperti pengakuannya Bahar bin Smith. Itu bohong, dusta. Karena pada umumnya setiap 100 tahun rata-rata ada 5 atau 6 generasi. Dan ini sudah dibuktikan di mana-mana. Tatkala orang usia 60 tahun hingga 70 tahun itu rata-rata sudah memiliki namanya buyut, ya buyut. Jadi buyut itu di atasnya lagi cucu, kemudian anak dan buyut. Jadi orang usia 60 tahun hingga 70 tahun rata-rata sudah ada 4 generasi. Jadi orang usia kurang lebih 60 sampai 70 tahun biasanya sudah ada 4 generasi. Nah, genap 100 tahun rata-rata ini biasanya sudah ada 5 atau 6 generasi. Ini rata-rata. Nah, kalau dengan hitungan bahwa kalau setiap 100 tahun ada rata-rata 5 atau 6 generasi, maka cara berhitungannya tatkala tahun 1400 Hijriah, 1400 Hijriah dibagi 100. Nah, 100-nya dari mana? Lah kan kita menggunakan hitungan bahwa setiap 100 tahun. Maka 1400 dibagi 100. Itu ada 14. Nah, 14 itu kita kalikan 5. Maka minimal harusnya ada 70 generasi. Itu kalau dikalikan 5. Nah, kalau dikalikan 6, maka 1400 dibagi 100 sama dengan 14 kalikan 6 sama dengan 84 generasi. Nah, kalau ada 5 generasi setiap 100 tahun, setiap 100 tahun ada 5 generasi, maka orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW di zaman ini minimal mereka generasi yang ke-70. Nah, kalau menurut rata-rata bisa mereka generasi yang ke-84. Tetapi aneh, kita bisa melacak di Google. Lacak sajalah nasab Habib Rizik atau silsilah nasab Habib Rizik, itu belum sampai ke generasi 40, belum sampai generasi yang ke-40. Atau kita lacak nasabnya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, nasabnya Habib bin Lutfi Pekalongan juga belum sampai dzurriyyah generasi yang ke-40. Ini kan aneh, aneh sungguh luar biasa.
Ini seolah-olah mereka ini setiap 100 tahun hanya ada 3 generasi. Setiap 100 tahun 3 generasi itu jarang. Apalagi kalau Bahar bin Smith yang ngakunya saya duriyah Nabi yang ke-28, ini malah tambah sangat aneh, langka luar biasa. Masa setiap orang 100 tahun baru ada 2 orang. Jadi seolah-olah itu kalau misalnya manusia usia 50 tahun baru punya anak, orang usia 50 tahun baru punya anak, ini kan aneh. Aneh lah, rata-rata manusia itu kalau kita bikin rata-rata ya, setiap 25 tahun 25 tahun itu menikah. Berarti 26-27 punya anak. Genap usia 54 tahun itu biasanya sudah ada 3 generasi. Ada orang yang usia 54 tahun biasanya sudah menjadi kakek, dia punya anak, punya cucu. Jadi usia orang itu rata-rata 54-55 tahun sudah ada 3 generasi. Nah, orang yang baru usia 54-55 saja, 50 tahun sudah ada 3 generasi. Lalu bagaimana dengan orang yang 100 tahun kok hanya 2 generasi atau 3 generasi? Ini sangat aneh sekali. Ya, apalagi orang zaman dahulu itu menikahnya biasanya usia 19 tahun atau usia 20 tahun sudah menikah. Nah, kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW menikah usia 25 tahun. Rasulullah menikah usia 25 tahun saja, itu generasi yang ke-6 yaitu Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq itu lahir pada tahun 80 Hijriah. Jadi pada tahun 80 Hijriah sudah ada generasi ke-6. Ya, coba kita nasabkan nasabnya Sayyid Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq itu bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Fatimah Az-Zahra, bin Nabi Muhammad SAW atau binti Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita balik nih dari atas. Generasi pertama adalah Nabi Muhammad SAW, generasi kedua adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, generasi ketiga adalah Sayyidina Al-Husain, generasi yang keempat adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin, generasi kelima adalah Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dan generasi keenam adalah Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Lah, ini Ja'far As-Shadiq lahir pada tahun 80 Hijriah. Itu beliaunya menjadi generasi yang keenam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang saat ini mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, tapi generasi ke-40 saja belum? Ini sudah menunjukkan kebohongan dan kedustaan yang besar luar biasa. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.